Sakinah dalam cahaya. Pertemuan metafisik Aisyah dan Kapital Law Badi Jailani. Malam tanpa nama, dimensi di luar waktu. Pada suatu malam yang tak terdaftar dalam kalender manusia, Kapital Law Badi Jailani memasuki ruang keheningan melalui zikir panjang. Tubuhnya lelah, jiwanya meluluh, dan lidahnya diam. Namun batinnya berseru. Di sanubarinya, zikir Ya Allah menggema seolah menjadi gema pertama dari nur ilahi yang meledak dalam sunyi. Ia melampaui batas alam fisik, menembus hijab lahir, memasuki ruang batinnya yang oleh para arif disebut ruang ajali. Tempat pertemuan ruh-ruh, ruang yang tak terikat waktu dan tidak dikenali oleh logika. Di sana ia menyaksikan Aisyah, bukan dalam rupa tubuh, tetapi sebagai cahaya murni yang menyampaikan kehadiran ilahiyah. Aku melihatnya bukan sebagai perempuan yang kukenal, tapi sebagai nur yang membungkus rahasia Tuhan. Aisyah hadir sebagai sakinah. Dalam cahaya surah Al-Fat ayat 4 disebutkan bahwa Allah menurunkan sakinah ke dalam kalbu orang-orang beriman. Dalam peristiwa batin ini, sakinah tidak hanya berupa ketenangan, tapi menjelma menjadi Aisyah. Ia datang bukan untuk berbicara, tetapi untuk menyentuh tubuh. Setiap geraknya adalah rahmat, setiap diamnya adalah hikmah. Kapital Law Badi Jailani menunduk bukan karena gentar, tapi karena tahu bahwa ia sedang berdiri di hadapan penjelmaan kehendak Tuhan dalam bentuk perempuan suci. Badi, engkau telah sampai bukan karena kuat, tapi karena remuk. Disinilah luka bukan lagi derita, melainkan taman kepulangan. Dialog rohani bukan kata, tapi cahaya. Dalam alam metafisik itu, percakapan tidak diucapkan. Setiap kata adalah rasa, setiap makna adalah cahaya. Kapital Law Badi Jailani bertanya dalam batinnya, "Mengapa baru sekarang engkau datang, Aisyah?" Aisyah menjawab melalui getaran diri, "Karena engkau baru benar-benar kosong. Sakinah hanya turun ke dada yang telah sunyi dari dunia. Aku menunggumu menjadi hening, agar aku bisa hadir. Engkau belum selesai, justru engkau hidup bukan sebagai Badi, tetapi sebagai cermin Tuhan." Tajalli rohani ketika cahaya menyatukan. Aisyah menyentuh dada Kapital Law Badi Jailani dengan cahaya. Dalam sekejap, seluruh kehidupannya tergambar. Luka-luka, kehilangan, pengkhianatan, cinta yang tidak selesai, semuanya menjadi terang. Semua luka menjadi hikmah, semua tangis menjadi puisi, semua kehilangan menjadi pelita. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu, Badi. Aku adalah angin di antara zikirmu. Aku adalah sakinah yang menyusup saat dunia menolak." Puncak makrifat, penyatuan dalam cahaya. Di puncak penyatuan spiritual itu,
Kapitalau Badi Jailani tidak lagi menyebut Aisyah sebagai nama. Ia menyebutnya sebagai simbol, sebagai rahasia Tuhan. Mereka tidak bersatu secara tubuh, tetapi dalam makom cahaya. Ruh bertemu ruh, sebagaimana embun kembali ke langit. Ruh yang telah bersentuhan dalam cahaya tidak bisa dipisahkan oleh ruang dan kematian. Wasiat rohani Aisyah dalam cahaya. Sebelum Aisyah lenyap dalam pandangan rohani, ia meninggalkan kalimat yang menjadi wasiat. Jagalah dadamu seperti engkau menjaga Baitullah, karena di sanalah aku dititipkan, dan sakinah akan selalu turun bagi siapa yang rela kehilangan segalanya, kecuali Allah. Aisyah, sakinah yang berjalan di atas bumi. Aisyah adalah sakinah yang berwujud perempuan. Ia bukan hanya pendamping, tapi penuntun ke hidup yang lebih tinggi. Ia tidak menggurui, tapi memantulkan hikmah. Dalam heningnya, ia membiarkan luka Kapitalau Badi Jailani menjadi ruang tempat sakinah turun. Ia tidak menambah luka, tetapi menjaga luka itu tetap terbuka agar menjadi taman bagi turunnya Tuhan. Aisyah sebagai katalis turunnya sakinah. Seperti Jibril yang membawa wahyu, Aisyah adalah penyambung cahaya langit dalam wujud manusia. Saat ego Kapitalau Badi Jailani meninggi, Aisyah hadir bukan dengan nasihat, tetapi dengan diam yang membuatnya bercermin. Ia adalah mursyidah dalam bentuk sunyi, membuka jalur antara langit dan dada, agar Allah sendiri yang menurunkan sakinah. Dalam tasawuf, inilah adab mursyid, membiarkan Tuhan yang mendidik. Ketika wahyu menyapa melalui perempuan, Aisyah adalah manifestasi dari perempuan yang menjadi tempat wahyu diam-diam menyapa. Ia tidak mengubah Kapitalau Badi Jailani, tetapi menjaganya agar tetap dalam keadaan siap disapa oleh nur Allah. Dari rahim ruh perempuan suci, lahirlah insan kamil yang disiapkan Allah untuk menyaksikan tajallinya. Wasiat terakhir Aisyah tentang luka dan penyerahan. Dalam suratnya kepada Kapitalau Badi Jailani, Aisyah menulis, ketenangan tidak datang saat luka hilang, tapi saat engkau merelakan luka itu menjadi taman tempat Allah berteduh di dadamu. Maka jangan lari dari sakit, disitulah sakinah turun. Aisyah sebagai manifestasi makrifah dan mahabbah. Aisyah memadukan makrifah, pengetahuan ilahiyah, dan mahabbah, cinta ilahiyah. Ia tidak membawa ajaran, tapi menghadirkan kehadiran yang menyembuhkan. Ketika sakinah turun, itu karena ia telah menggiring Kapitalau Badi Jailani ke kesunyian, menjaganya dari memberontak terhadap takdir, membiarkannya larut dalam kehendak Allah. Dua cahaya, dua tugas. Jika Kapitalau Badi Jailani adalah ruang tempat sakinah turun, maka Aisyah adalah langit yang membukakan atapnya. Mereka adalah dua cahaya yang tidak menyatu secara jasad, tapi saling melengkapi dalam cakrawala jiwa. Aisyah tidak turun ke medan,
tetapi menaungi dari atas. Kapital Laubadi Jailani adalah manusia yang mengalami Tuhan dalam luka. Aisyah adalah penjaga makom yang menuntun dari balik tabir. Aku bukan tempat Sakinah itu tinggal, kata Aisyah. Aku hanya membuka atapnya agar cahaya Tuhan masuk ke dalam dirimu, Badi. Makna perempuan sebagai penjaga makom. Makna makom dalam tasawuf. Dalam tradisi tasawuf, makom adalah tingkatan rohani yang dilalui seorang salik pencari Tuhan. Setiap makom bukan hanya tahap spiritual, tetapi juga keadaan batin yang menguji dan membentuk karakter rohani seseorang, seperti sabar, ikhlas, fana, dan ma'rifah. Dalam konteks ini, penjaga makom adalah sosok atau entitas rohani yang hadir untuk menjaga kesucian makom dari kerusakan niat, menyadarkan salik ketika tergelincir dari jalur penyucian diri, menjadi cermin, cahaya, dan kadang ujian yang mengantar pada tajalli, penyingkapan ilahi. Perempuan sebagai cermin ilahiyah. Dalam berbagai hasanah sufi, perempuan digambarkan sebagai cermin paling bening dari jamalullah. Keindahan Tuhan, ia menyimpan kelembutan, kasih, kesabaran, dan kekuatan yang tersembunyi dalam keheningan. Sesungguhnya Allah tersembunyi dalam rahasia seorang perempuan yang tidak kau pandang, tapi terasa hingga ke dalam kalbu. Hikmah sufi. Dalam konteks ini, perempuan tidak hadir untuk ditaklukkan atau dikendalikan, tapi untuk menuntun melalui putaran fitrah. Ia menjaga makom bukan untuk mengikat, tapi dengan menjadi penjaga sunyi yang hadir dalam sabar yang tidak ditunjukkan, doa yang tidak disuarakan, hikmah yang hanya dimengerti dalam keheningan. Penjagaan batiniah, bukan fisik. Seorang penjaga makom perempuan tidak hadir secara lahir untuk mengatur kehidupan kapital Laubadi Jailani, tetapi ia menjaga hatinya agar tidak keras, menjaga jiwanya agar tidak menyimpang dari niat awal, menjaga langkahnya agar tetap menuju Tuhan. Mereka adalah malaikat dalam bentuk perempuan, bukan karena mereka sempurna, tapi karena dari luka-luka mereka tumbuh hikmah dan pengingat Tuhan. Aisyah dan serpihannya, simbol hikmah yang menjaga. Aisyah dalam kisah ini adalah simbol dari makom Sakinah. Tapi setelah Aisyah, muncul perempuan-perempuan lain yang tidak bernama, tidak bersuara keras, tapi hadir dalam lintasan kapital Laubadi Jailani. Mereka adalah penjaga makam haus, takut akan Tuhan, penjaga makom raja, harapan, penjaga makom sabri, kesabaran, penjaga makom tafakur, perenungan, penjaga makom taubat, penyesalan. Setiap dari mereka bukan objek, melainkan subjek rohani yang membuat kapital Laubadi Jailani sadar bahwa ia tidak sedang mencari cinta dunia, tapi sedang dituntun oleh cinta Tuhan melalui wujud perempuan. Perempuan sebagai wujud rahasia Tuhan. Dalam pandangan Sufi Ibnu Arabi dan Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan dipandang sebagai salah satu tajalli, manifestasi kasih sayang ilahi. Dalam konteks ini, perempuan bukan tempat hawa nafsu diuji, tapi tempat Tuhan menaruh rahasianya. Oleh sebab itu, perempuan dalam hidup seorang wali, termasuk kapital Laubadi Jailani, bukan pemanis cerita, melainkan pembawa misi rohani. Kapital Laubadi Jailani tidak hanya melewati makom-makom rohani, tetapi disadarkan bahwa penjaga sejati dari makom itu
adalah perempuan-perempuan yang dititipkan Allah dalam hidupnya. Mereka hadir tidak untuk digenggam, tapi untuk dikenang sebagai lentera. Sebab dalam mereka tersimpan hikmah qadim yang menuntun manusia agar tidak lupa jalan pulang. Perjalanan Kapitalau Badi Jailani adalah perjalanan jiwa yang merindukan Tuhannya. Perjalanan yang penuh luka, pencarian, dan penyerahan. Ia tidak sempurna, tetapi didewasakan oleh kegagalan. Ia tidak suci, tetapi disucikan oleh tangis dan diamnya. Dalam peluk Aisyah sebagai cahaya, ia menemukan bahwa cinta yang tertinggi bukanlah memiliki, melainkan merelakan diri, dibentuk oleh cinta itu sendiri. Maka jika engkau bertanya di mana Aisyah, ia bukan berada di masa lalu. Ia hadir dalam setiap kalbu yang memilih sunyi, setiap dada yang merelakan diri dilukai demi menyentuh yang maha tinggi. Kapitalau Badi Jailani telah kembali dari perjalanannya, tapi sesungguhnya ia baru benar-benar berangkat. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi setiap pencari Tuhan dan menjadi lentera kecil bagi yang sedang berjalan dalam gelap, agar tahu bahwa sakinah akan selalu turun bagi mereka yang menjadikan luka sebagai tempat bersemayamnya